Ojo ngomong karena aku. Saya nggak mau. Saya udah tua. Udah kayak gini. Udah. Kayak gini silahkan dilaporkan. Kayak gini, jangan ngomong. Aku nggak mau bicara kamu. Terus. Oke, ya udah gitu aja. Udah kayak gitu, orang kayak gitu tuh jenengan pripun dong. Ya silakan. Bodoh. Lagi-lagi kasus Pengacara Sahara sama Yaimin Sahara nggak mendatangi selesai. Imin. Ini mau sampai ujian sumatif kedua anakku sekolah, masih belum selesai kasusnya, astaga. Bahkan ada update terbaru, say, di mana si pihak Yaimin ini melakukan serangan balik atas tuduhan Sahara yang dibilang kan Yaimin itu melakukan pelecehan gitu ya, cabul gitu ya ke Sahara. Padahal kan dari Yaimin sendiri tuh enggak gitu loh, say. Ya, akhirnya si Ibu Rose, istrinya Yaimin, ini nge-share video lama ya, sekitar bulan September gitu ya videonya ya. Itu menunjukkan video bahwa kelakuan Sahara yang asli tuh kayak gimana. Jadi marah-marahnya Suhara ini kayak gimana gitu loh ke Yaimin, ke selaku orang yang lebih tua gitu ya. Ya kalau dilihat dari sisi manusia orang yang marah ya, nggak peduli orang marah itu ke siapa, mau yang lebih tua kayak lebih muda kayak profesor kayak, kalau dia marah ya marah aja gitu. Dan ini ditunjukkan oleh si Ibu Rose. Ini loh kelakuannya Sahara, saya. Makin kesini tuh ya, makin kesini. Kesono ya, Bu. Kita jadi makin Nah, curiga itu. ya, curiga aja gitu. Jangan-jangan Bu Rental itu melaporkan Pak dosen itu unsurnya unsur sakit hati. Karena apa? Karena cintanya ditolak, nggak mau karena nasinya ditolak, tawarin roti, nggak mau makan. jadinya bertepuk sebelah tangan. Lanang-lanang nang kliterane dhek do gelem ditawari sego. Sing ora gelem mung Pak dosen. Iya. Pak dosen bilang, kamu yang ngajakin cabul sama aku, tapi aku nggak mau. Apa? Aku karo kowe, ora doyan gitu. Tenan Mbak, ora doyan. Kenapa? Yang kliteran di lingkungannya kamu aja fikurnya kayak gitu, kecuali sing ganteng-ganteng lah kuwi. Kliteranmu sing kok kuwi aku ora doyan. Mungkin ibu-ibu lainnya juga nggak doyan kan, bener kan ya. Dari yang Pak yang ngasih rumah gratis itu, ibu-ibu lainnya doyan nggak? Terus yang supir itu, supir yang katanya Pak dosen gaweane nyerunduli nang om di rumah kosong saat suaminya nggak ada, ibu-ibu doyan nggak? Selera nggak? Enggak kan? Terus suaminya, ibu-ibu selera nggak? Lucu banget sinetronnya. Ayo gasken ya, ayo gasken. Dari semuanya di situ aja ya. Yuk, bisa ganteng Pak dosen. Uangnya juga masih banyak Pak dosen. Kalau memang nggak doyan, kenapa sampai yang blegidik, mlebu omahe Pak dosen? Blegidik. Aduh, ini drama ya, sinetron di TV. Ramai sekali. Sampai pembantu gitu kalau nonton sinetron nggak mau bangun nyimpleng bae nonton film Bu Rental vs Pak dosen sampai masakannya gosong, majikane kanthi ra diladeni. Cepet tangi. Nonton film terus sih. Mulai dengan saya Bung HN, ada perkembangan dan berita terbaru dari kasus Yaimin dengan Sahara. Namun sebelum saya lanjutkan, saya akan minum kopi terlebih dahulu ya, Sobat HN. Ini kopi dari Arutala Kopi. Jika Sobat HN berminat, bisa nanti cek di keranjang kuning ya. Kopinya seperti ini nih, dari Arutala Kopi, rasa banana. Ini enak sekali. Nah, kita lanjut ya. Perkembangan kasus antara Yaimin dengan Nurul Sahara ini sudah memenuhi titik terang, di mana ada seseorang yang mengakui siapa saja yang membakar sajadah milik Yaimin. Ini menjadi saksi kunci atau saksi mahkota dalam kasus Yaimin. Mungkin sebentar lagi aparat penegak hukum akan menentukan siapa yang akan menjadi tersangka. Kalau Sobat HN, siapa saja yang akan menjadi tersangka dalam kasus pembakaran sajadah milik Yaimin tersebut? Silakan komentar di kolom komentar Bung HN ya. Saya tunggu, dan kita selalu pantau kasus Pak Yaimin. Terima kasih Sobat HN. Salam keadilan. Aku lagi ngikutin kasus yang
si dosen sama si yang diviralin sama mbak-mbak itu ya. Itu perasaan kasusnya udah lama ya, masih aja sampai sekarang berjalan ya, nggak kelar-kelar ya. Itu kalau nggak salah itu bulan lalu ya, di FYP aku nonton itu ya. Pokoknya VT mbak itu tentang dosen itu ya semuanya. Tapi yang aku awal mulanya aku memang lebih pro ke mbaknya ya, karena aku lihat dari PT-nya di situ dia ada ngomong dia dilecehin dosen itu. Pokoknya kurang lebih gitulah ya, secara awam saya lihat ya, dilecehin di ini katanya kan, sampai di ngamuk benar-benar. Ya kesel, wajar sebagai cewek ya kalau memang benar-benar dileceh ya. Tapi makin kesini kok makin kesana gitu ya, nggak kelar-kelar kasusnya. Berdampak apa namanya, sampai si dosen mengundurkan diri ya, karena si mbaknya ini memviralkannya keterlaluan banget sih ya, keterlaluan banget ya, sampai masuk ke dalam rumah ya, terus VT-nya tentang si dosen itu ya. Jadi ibaratnya kita yang udah pro ya sebagai netizen dengan dia, makin kesini kok mbaknya makin kesana. Jadinya alurnya ini mau kemana? Mau jatuhin reputasi kah? Atau memperjuangkan hak kah? Nggak tahu ya. Soalnya VT mbaknya ini mempermalukan dosennya sampai habis-habisan ya guys ya. Jadi kita sebagai neti ini dari segi kita punya hati ya, kasihan juga ya. Kasihan. Dilihat lagi katanya itu jalan yang diperebutkan itu memang benar, nggak tahu ya. Coba komen, memang benar itu jalannya bapak dosennya, tapi si mbaknya ngamuk ya, tapi si mbaknya marah membabi buta ya. Mbak, ya aduh ya, ngamuk marah boleh ya, tapi jangan ngajak-ngajak orang ya. Aku paling anti ya sama orang kayak gitu ya. Kok makin kesini makin kesana kok aneh gitu ya, kayak susah. Coba komen kasusnya, kronologinya. Aku juga nggak bisa berpihak, tapi dari segi sini sih aku udah tahu ya mbaknya ini gimana ya, nggak perlu lagi ke mbaknya. Coba komen kronologinya. Gara-gara kasus Kiai Mim dan Ibu Sahara. Ini adalah konten pertama saya. Jadi setelah bertahun-tahun saya hanya scroll TikTok, hanya melihat-lihat saja. Namun mulai hari ini saya akan memberanikan diri untuk membuat konten. Mengapa Kiai Mim dan Ibu Sahara yang pertama saya buat angkat? Jadi gini ya, beberapa waktu belakangan di TikTok saya yang muncul di beranda itu hanya Kiai Mim dan Ibu Sahara, baik dari akunnya mereka berdua langsung ataupun dari akun-akun yang lain yang ikut nimbrung memposting kejadian demi kejadian. Namun di sini saya tidak akan menilai siapa yang benar dan siapa yang salah. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini bahwa media sosial ternyata memang benar-benar memberikan dampak yang sangat luar biasa besar, memberikan pengaruh yang cukup kuat, bahkan sangat kuat dalam membentuk opini publik ya. Jadi yang awalnya dulu ketika pertama Bu Sahara memposting beberapa video, seakan-akan semua netizen percaya dengan apa yang diungkapkan oleh Bu Sahara. Banyak yang mendukung Bu Sahara untuk mengusut permasalahan ini sampai tuntas. Namun sekarang seakan berbalik 180 derajat ketika Ibu Ros, istrinya Pak Kiai Mim ya, itu memberikan atau mengunggah video untuk mengcounter apa yang telah disampaikan Bu Sahara. Jadi Ibu Ros itu setiap kejadian demi kejadian video
Sehingga dari video tersebut kemudian Bu Ros memposting untuk mengcounter apa yang disampaikan Bu Zahara sebelumnya. Nah, dari sini kita bisa mengambil satu kesimpulan. Kalau kita mampu menggunakan media sosial ini, alangkah luar biasanya bisa kita gunakan untuk membranding kita, diri kita, ataupun usaha kita, ataupun yang lain. Karena luar biasa sekali memang pengaruhnya, seperti apa yang diunggah oleh Ibu Zahara. Nah, kira-kira kalian tahu enggak siapa lagi ini yang awalnya dihujat, awalnya dikritik, diprotes oleh netizen, tapi akhir-akhir ini justru mendapat banyak sekali dukungan, mendapat banyak sekali dieluk-elukan ya oleh netizen? Tulis di kolom komentar.